Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tetapkan 3 tersangka, salah satunya staf sus Bupati Musirawas. Lubuk Linggau. 3 tersangka korupsi ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau pada Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023. Sebelumnya pada pukul 9 WIB ketiganya memenuhi panggilan Kejari untuk menjalani pemeriksaan. Dugaan sementara dari hasil press release yang digelar oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Dr. Bayu Kristianto, SH, MH dengan didampingi oleh Kasipitsus Hamdan, Kasih Intel dan Kasipidum ketiganya diindikasikan melakukan penyimpangan penyertaan modal BUMD PT Murah Sempurna untuk usaha jual beli tandan buah segar TBS. Diketahui penyertaan modal pada perusahaan pelat merah milik daerah itu pada tahun 2021 mendapat kucuran dana dari pemerintah Kabupaten Musirawas sebesar 10 miliar rupiah. Namun dalam perjalanannya, penyertaan modal milik pemerintah kabupaten tersebut mengalami kerugian hingga 6 miliar rupiah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan berujung ke meja hijau. Adapun ketiga oknum yang paling berperan penyebab BUMD milik Musirawas itu mengalami kerugian menyeret mantan Direktur BUMD PT Murah Sempurna Inisial A, mitra dari BUMD yakni PT Tapos Andalan Nusantara Inisial D, dan tak kalah menghebohkan nama terakhir menyeret oknum salah satu staf khusus Bupati Musirawas untuk percepatan pembangunan sekaligus mantan DPRD Musirawas yakni Inisial IE. Untuk kepentingan selanjutnya, menurut keterangan dari Kepala Kejari Lubuk Linggau Dr. Bayu Kristianto, ketiganya akan dikenakan penahanan selama 20 hari ke depan untuk mempermudah penyelidikan. Pertimbangan lainnya dikhawatirkan tersangka mempersulit dan tidak mau berkompromi. Mereka berstatus tahanan titipan lapas kelas 1A Kota Lubuk Linggau, ungkap Bayu saat press release. Masih saat press release, detail penetapan penahanan tersangka berdasarkan surat nomor 01 per liter pukul 6.11 VET, tanggal 1 Agustus tahun 2023 tanggal 2 Agustus tahun 2023, dengan penjelasan inisial A adalah berstatus Direktur BUMD PT Murah Sempurna dengan SK tanggal 15 Juli tahun 2020 hingga tanggal 7 September tahun 2022. Sedangkan tersangka D adalah Kepala Cabang PT Tapos Andalan Nusantara dengan nomor penetapan tersangka 03 per liter pukul 6.11 VET, tanggal 1 Agustus tahun 2023 tanggal 2 Agustus tahun 2023. Dan yang terakhir IE anggota tim percepatan pembangunan Kabupaten Musirawas dengan surat penetapan tersangka nomor 02 per liter pukul 6.11 VET, tanggal 1 Agustus tahun 2023 tanggal 2 Agustus tahun 2023. Semua tersangka dijerat dengan dugaan melanggar Primair Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 18 Ayat 1 huruf B Ayat C, dan Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ujar Bayu, saat ditanya media apakah ada potensi keterlibatan pihak lain selain ketiga oknum tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau ini mengatakan dengan tegas akan terus melakukan penyelidikan supaya diketahui sampai sejauh mana adanya indikasi keterlibatan pihak lain dalam penyimpangan permodalan BUMD milik Kabupaten Musirawas. Siapapun yang terlibat akan menerima konsekuensinya karena ini menyangkut kerugian negara, ucap Bayu Kristianto mengakhiri press release. Kami dari Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, di sini saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau didampingi Pak Kasipitsus, Pak Kasih Intel dan Pak Kasipidum. Dalam kesempatan ini akan melakukan press release berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara dalam kegiatan pengelolaan dana penyertaan modal daerah dari pemerintah daerah Kabupaten Musirawas kepada Badan Usaha Milik Daerah BUMD PT Musirawas Sempurna tahun anggaran 2021. Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023, telah dilakukan penetapan sebanyak 3 orang tersangka berkaitan dengan perkara dimaksud yang tadi saya sampaikan, di mana
identitas ketiga tersangka tersebut yaitu yang pertama atas nama A selaku mantan Direktur Utama BUMD PT Musirawas Sempurna periode 15 Juli tahun 2020 sampai dengan 7 September tahun 2022. Kemudian tersangka yang kedua berinisial S selaku tim Bupati untuk percepatan pembangunan daerah Musirawas. Saya ulang, penetapan tersangka yang pertama tadi atas inisial A berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 01 garis L besar titik 6 titik 11 garis miring FD titik 1 garis miring 08 garis miring 2023 tanggal 2 Agustus 2023. Kemudian penetapan tersangka yang kedua inisial S itu berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 02 garis miring L besar titik 6 garis miring titik besar 11 garis miring FD titik 1 garis miring 08 garis miring 2023 tanggal 2 Agustus 2023. Kemudian yang ketiga, berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 03 garis miring L titik 6 titik 11 garis miring FD titik 1 garis miring 08 garis miring 2 atas nama tersangkanya inisial D selaku Kepala Cabang Lubuk Linggo PT Tapos Andalan Nusantara. Bahwa mulai hari ini, Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023, jaksa penyidik akan melakukan penahanan di rutan selama 20 hari dari tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 21 Agustus tahun 2023. Alasan penyidik bahwa pertama, dikhawatirkan para tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana dan tindak pidana yang disangkakan terhadap para tersangka termasuk pasal yang bisa dilakukan penangkapan pasal 21 ayat 4 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa dalam hal ini ketiga tersangka ini disangkakan melanggar pasal primer, pasal 2 ayat 1, junto pasal 18 ayat 1 huruf B, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001. Saya ulang, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1099 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 huruf B, ayat 2, 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Bahwa dalam hal ini kita juga sudah melakukan komunikasi berkaitan dengan KN-nya, kerugian negaranya dengan pihak BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Dan di dalam audit
perhitungan keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah ditemukan kerugian sejumlah 6.264.583.636 rupiah. Demikian mungkin press release yang bisa kami sampaikan sementara ini. Kronologi pengungkapan itu teknis dari penyidikan kami, ini kan masih proses jadi tidak mungkin saya buka-bukanya. Ini press release ini tadi saya rasa sudah cukup jelas lah untuk teman-teman media lah. Nanti perjalanan selanjutnya kan dari pihak media bisa melakukan pemantauan terhadap itu. Diamankan Pak? Diamankan Pak? Ada beberapa yang sudah diamankan, tapi itu tadi penyidikan kami, Mas ya. Yang jelas ini perkara sudah jalan dan hari ini kita tentukan tersangkanya, dan para tersangka ada 3 orang langsung dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan. Mulai hari ini 2 Agustus sampai dengan 21 Agustus tahun 2020. Nah itu nanti kan teknik kami Pak. Teknik kami nanti. Tidak